Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa jal farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar lagi. Sekarang melanjutkan tentang toleransi berdasarkan hadis dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita sudah belajar toleransi berdasarkan Al-Quranul Karim, surat Al-Hujurat, yang khususnya pada surat ayat 3, Hujurat ayat 13, Al-Kafirun, kemudian juga tentang surah eh, Al-Baqarah 62, Al-Maidah, dan Al-Hajj 62 yang cerita tentang bagaimana pluralisme ada di dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran Karim. Sekarang kita masuk kepada toleransi berdasarkan hadis dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Oke, kita akan masuk bahasan kita. Ini hadis dari Al-Hakim dan Tabrani. Ketahuilah, aku kabarkan kepadamu perihal mukmin. Mukmin ialah orang yang karena dia jiwa dan harta manusia terlindungi atau aman. Muslim adalah yang selamat orang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsunya ketika mentaati Allah. Muhajir, orang yang menjauhi kesalahan dan dosa. Nah, fokus kita adalah pada muslim dan mukmin. Mukmin adalah orang yang karena dia jiwa dan harta manusia terlindungi. Artinya kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan destruktif, mengganggu dan menyakiti. Yang kemudian, yang kedua adalah muslim yang selamat orang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Kita juga tidak boleh mengganggu dan menyakiti orang lain. Ini prinsip toleransi. Artinya memahami keberadaan orang lain dan tidak membuat orang lain merasa terganggu dengan kehadiran kita. Baik, kita akan lanjut lagi. Nah, ini adalah eh, hadis yang hampir sama tadi. Tapi ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi. Nah, kita akan baca ini. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamati. Wa man syatara musliman syatarallahu syatarahullahu yaumal qiyamah. Baik, kita akan masuk pada terjemahnya. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh pula menyerahkan kepada orang yang hendak menyakitinya. Kita tidak boleh misalkan ada kawan kita kemudian kita serahkan pada orang lain untuk dipukulin, sangat tidak boleh. Nah, siapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Oke, kalau ada yang membutuhkan kawan kita untuk makanan kita berikan, nanti Allah akan memberikan perhatian pada kita. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim, saya akan melapangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Oke, ini kita setuju. Dan barang siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, ini saya akan menutupi kesalahannya kelak di hari kiamat. Oke, jadi prinsipnya adalah tidak mengganggu, menyakiti, dan memperlakukan bagaimana seorang kawan kita, saudara kita, terkait dengan yang layak untuk kita hormati, layak kita amankan dari segi kehidupan dan hal-hal yang terkait dengan manusia. Oke, kita akan menelusuri apa saja jejak kehidupan Rasulullah SAW yang terkait dengan toleransi. Nah, Pak Hasan menemukan ada tasamu antar agama. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat sebagai Rasul berada di lingkungan penyembah berhala atau pagan yang gitu ya. Ada pemeluk agama Yahudi dan Nasrani di Yathrib, Madinah, kemudian Najran dekat Yaman. Paman Khadijah, Warokoh bin Naufal, tokoh Nasrani yang membenarkan wahyu diterima Nabi. Ada sosok Adas dari Nainawa, seorang Nasrani di Taif, ketika Nabi diusir dan dilempar batu, Adas membantu dan memberikan setangkan anggur. Nah, di sini kita ketahui bahwa Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah kaum Yahudi dan Nasrani. Terus juga hidup berdampingan dengan bahkan dilindungi oleh Warqah bin Naufal, tokoh Nasrani yang membenarkan Nabi menerima wahyu. Kemudian ada Adas di Nainawa yang membantu Nabi. Jadi kaum Nasrani juga
memberikan perhatiannya kepada Rasulullah SAW, artinya tidak memandang soal agama, gitu ya. Oke. Ketika Rasulullah SAW dan umat Islam di Makkah berada dalam keadaan yang tertindas atas perilaku kaum musyrikin, umat Islam di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Abisina, Ethiopia. Di negeri tersebut diterima oleh Raja Najasyi yang beragama Kristen. Mereka diperlakukan dengan baik dan dipertahankan ketika utusan dan kaum musyrikin memintanya untuk dibalikan ke Mekah. Ja'far selaku wakil umat Islam menyampaikan saat diminta bicara oleh Najasyi tentang alasan meninggalkan Makkah dan berlindung di Abyssinia. Ja'far menyampaikan ajaran Islam membuatnya lebih baik, beradab, sopan santun, mengenal kemanusiaan dan pengakuan Isa putra Maryam sebagai nabi. Nah, pernyataan inilah yang kemudian membuat Raja Najasyi mempertahankan kelompok Muslim untuk dikembalikan kepada eh, kaum musyrikin. Jadi kaum musyrikin ini tolak permintaannya oleh Najasyi. Nah, tahu Najasyi siapa? Adalah raja beragama Kristen. Jadi umat Islam pada saat itu mendapat perlindungan dari orang Kristen. Di sini sudah ada hubungan yang bagus. Saat di Madinah, Rasulullah SAW membiarkan kaum Yahudi dan Nasrani menjalankan agamanya. Tidak dipaksa masuk Islam, hanya dikenakan aturan bayar pajak disebut dengan jizyah. Jizyah untuk kepentingan masyarakat Madinah. Bukan untuk orang Islam aja, tapi untuk Madinah. Masyarakat yang beda agama dan bani-bani suku di Madinah diikat dengan aturan bersama yang tercantum pada piagam Madinah. Tidak ada paksaan dari Nabi agar mereka berpindah agama. Ini berarti ajaran agama mereka masih diakui kebenarannya oleh Nabi. Termasuk Islam sangat toleran dengan adanya agama-agama lain. Jadi tidak dipaksa. Nabi mementingkan kebersamaan dan perdamaian di Madinah. Nabi mendahulukan urusan bersama dan menjaga dari serangan musuh yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Jadi urusan kenegaraan, urusan nasional, urusan kebangsaan lebih Nabi perhatikan ketimbang memaksakan untuk mengubah yang orang lain menjadi beragama Islam. Jadi mungkin Islamnya harus Islam betul-betul didasarkan pada keyakinan yang full atau juga kesadaran yang tulus ikhlas untuk masuk Islam, jadi tidak dipaksa. Sekarang delegasi Kristen Najran mendatangi Nabi dan diterima di masjid. Di tempat ibadah ini Nabi membolehkan kaum Kristen Najran melakukan kebaktian. Nah, ini menarik. Jadi dulu kan kita pernah ada tuh tamu ke Masjid Istiqlal yang paus itu. Kemudian orang-orang ramai kan, karena katanya tidak boleh orang Kristen masuk ke masjid. Nah, zaman Rasulullah SAW ternyata orang Kristen, delegasi Kristennya, para pendeta, sama mungkin tokoh-tokoh agama Kristen itu diterima oleh Nabi di masjid, bahkan melakukan kebaktian. Artinya, kita memperbolehkan kalau misalkan orang Kristen masuk masjid juga, asal memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di masjid. Misalkan sepatunya dibuka, pakaiannya harus bersih, misalkan terus tidak dalam keadaan najis, misalkan bersih 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 dulu dan sebagainya lah, sudah tidak mengotori dan sebagainya, atau misalkan tidak apa, tidak mengajak orang-orang untuk masuk Islam, masuk, tidak mengajak orang-orang untuk masuk Kristen dan sebagainya, atau menjelekan Islam di masjid, tidak bisa. Nah, itu harus kita amankan yang seperti itu. Tapi yang jelas kalau ada orang Kristen kemudian mau melihat masjid, ya kita welcome gitu ya. Tapi dengan syarat dan ketentuan bersih, tidak pakai sandal, terus kakinya juga terjaga, atau misalkan dia betul-betul menjaga adab dan kebersihan. Kemudian teladan terkait dengan pernikahan antar agama. Nabi Rasulullah SAW menikahi putri dari seorang tokoh Yahudi yang bernama Sophia binti Huyai yang beragama Yahudi dan menikahi Maria Al-Qibtiyah yang beragama Kristen dari Mesir. Tuh, Rasulullah SAW aja menikahi dua ahli kitab, yaitu Safiyah yang orang Yahudi, kemudian Maria Qibtiyah yang beragama Kristen. Tuh, kan? Artinya hubungan pernikahan antar agama tersebut ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita jangan eh, kalau misalkan nanti ada yang tertarik masuk, tertarik pada non muslim, yang laki-laki non muslim, non muslimah, ya nggak ada apa-apa asal memenuhi ketentuan dan syarat, terus juga ada mengikuti ketentuan yang berlaku di negara Indonesia. Oke. Nah, next lagi kita akan, nah, Nabi pernah berdiri saat ada usungan jenazah orang Yahudi yang akan dikubur. Nah, ini penghormatan. Jadi
kepada orang meninggal saja Nabi menghormati. Termasuk ini yang meninggalnya orang Yahudi. Seorang sahabat bertanya tentang alasannya kenapa Nabi berdiri menghormati orang yang meninggal Yahudi itu. Nabi mengatakan bahwa orang Yahudi pun manusia yang harus dihormati. Nah, jadi atas dasar kemanusiaan lah Rasulullah SAW menghormati orang Yahudi, orang Kristen, dan sebagainya, atau orang yang berbeda agama. Dan kita pun harus memaksimalkan pada diri kita, menetapkan pada keyakinan kita, ketika kita menghormati orang Kristen, itu didasarkan pada kemanusiaan dalam hal menghormati sebagai bagian dari komunitas manusia seutuhnya, manusia yang sama-sama berasal dari Bani Adam. Di akhir masa hidup Nabi, seorang Yahudi yang buta di pasar sering mencerca Nabi. Setiap pagi dan sore, ia dikunjungi Nabi dan disuapi makanan. Ketika Nabi wafat, peran memberi makanan itu digantikan oleh sahabatnya, Abu Bakar ya. Ketika makanan sampai di mulut, orang buta itu tahu bahwa yang menyuapinya bukan orang yang biasa. Abu Bakar mengabarkan orang yang biasa menyuapi itu sudah wafat, yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendahulukan kebaikan meski orang itu memusuhinya maupun berbeda agama. Nah, di sini jelas Nabi Muhammad SAW meskipun dihina, tapi tetap aja menyantuni memberikan makanan kepada Yahudi itu yang sedang buta itu. Baru tahu kemudian kalau tidak digantikan perannya karena mungkin agak kasar Abu Bakar itu memberikan makanannya. Akhirnya Nabi mah setulus ikhlas dan sebagainya. Nah, jadi berbuat baik itu tidak menghalangi pada aspek-aspek yang terkait dengan agama. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, berbuat baiklah, jangan pandang agamanya, mazhabnya, aliran politiknya dan sebagainya. Betul-betul tulus untuk kemanusiaan dan lillah ta'ala. Insyaallah kita dapat pahala. Tasamuh di antara sesama umat Islam. Di antar agama sekarang sesama umat Islam. Begitupun kaum Ansor dan Muhajirin, meski berbeda budaya dan karakter, dijalin kebersamaan berdasarkan kesamaan agama hingga menjadi satu umat. Oke ya, kan Ansor itu ya, yang dari Madinah, Muhajirin itu dari Makkah, datang bertemu di Madinah, kemudian menjadi saudara karena didasarkan pada kesamaan agama. Asalnya beda-beda kan, begitu. Jadi mereka saling menghormati, menghargai, dan juga sama-sama beragama Islam. Saat tiba di Madinah, Nabi mempersaudarakan orang-orang dari Makkah dengan orang-orang di Madinah, ya, Muhajirin dan Ansor. Karena itu berlaku ketentuan hubungan persaudaraan berupa saling bantu, saling memberi, bahkan ada yang rela menceraikan istrinya, kemudian dinikahi oleh saudara seiman tersebut. Nah, yang ini perlu kita telusuri lagi ya informasinya. Benar sampai menceraikan dan sebagainya. Tentu ada ketentuan-ketentuan yang syarat dan berlaku. Gitu ya. Nah, next. Sekarang ketika peristiwa Futuh Makkah, Rasulullah SAW datang ke Makkah. Futuh Makkah itu peristiwa penyerangan kepada Makkah sehingga mereka kalah ya. Ketika peristiwa Futuh Makkah, Rasulullah SAW datang ke Makkah. Seluruh warga Makkah diberi ampunan atas segala perilaku jahat kepada Nabi dan umat Islam terdahulu. Di antara mereka ada yang masuk Islam. Ada juga yang tetap menjalankan agama leluhurnya. Tetapi tidak dipaksa pindah agama. Meskipun mereka sudah kalah dalam perang dan sebagainya. Mereka-mereka yang di Makkah itu tidak dipaksa masuk agama. Tapi di antara mereka ternyata ada juga yang masuk Islam. Jadi Islamnya bertambah. Umatnya bertambah. Saat pembersihan Ka'bah dari berhala, ada patung dan gambar. Nabi tidak menghancurkan patung Maryam binti Imran dan Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Ini menunjukkan tasamuh toleransi terhadap tokoh Kristen agama non-Islam itu. Jadi ketika di Ka'bah itu dulu sebelum milik orang Islam, di sana itu ada patung Yesus, ada patung Maryam. Oleh Nabi tidak dihancurkan, dibiarkan saja. Gitu. Yang dihancurkan adalah berhala-berhala seperti eh, yang disuka disembah gitu, patung-patung selain tokoh Kristen itu yang selalu disembah, itu misalkan kayak Kubal atau misalkan Lata, Uza, Manat kayak gitu yang jadi sembahan-sembahan oleh mereka dihancurkan. Dan yang kalau yang tokoh yang terdapat dalam Al-Quran seperti Maryam dan Yesus dan Nabi Isa dibiarkan. Kapan dibersihkannya? Itu ketika nanti pembersihannya pasca wafat Rasulullah SAW atau pasca mereka semua sudah meyakini bahwa Islam sebagai agama yang benar.
Nabi Muhammad SAW memberi teladan agar menghormati simbol-simbol suci agama lain. Karena agama Islam maupun Kristen berasal dari sumber yang sama. Nah, itu ya. Sedangkan paganisme, penyembah berhala, tidak memiliki dasar dan pijakan yang kuat dalam sumber ajarannya. Jadi kalau sama-sama berasal dari Allah, maka tidak boleh dihina, tidak boleh dicampakkan, tapi harus dihormati. Meskipun memang keyakinan mereka adalah keyakinan yang terdahulu dan sudah tergantikan oleh keyakinan yang baru, yaitu keyakinan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita misalkan dulu kan Nabi Isa sebelum Muhammad Rasulullah SAW, ketika sudah masuk Muhammad Rasulullah SAW, berubah agama seharusnya. Tapi kalau misalkan masih tetap memegang ajaran terdahulu, ya tidak apa-apa. Yang penting kehidupan tidak menjadi carut marut, anarkis, brutal, berantem dan sebagainya, tapi harus terjalin toleransi, hormat menghormati, dan saling eh, menghargai didasarkan kemanusiaan. Baik, terima kasih sudah berakhir pembelajaran kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan boleh disampaikan melalui Pak Asa, nanti dicatat saja, nanti kita bertemu dan kita akan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min alihi wa sallama tasliman katsira lan nabi wa alihi salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asdiqoi qabla nabda asdiqoi badan akhir dirasah ya bina lil musalli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.